Baik rekan-rekan sekalian, berjumpa kembali di kuliah pengalaman pengguna atau user experience di minggu yang kedua. Nah, di minggu yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar atau definisi dari user experience, usability, dan interaction design. Nah, di slide berikutnya, pertama kali saya akan menjelaskan apa itu user experience. Banyak orang membincangkan atau membahas tentang user experience. Nah, sebenarnya apa user experience itu? Nah, di slide yang ketiga dan yang keempat, rekan-rekan bisa melihat definisi dari user experience. Secara umum, user experience adalah bagaimana sebuah produk itu memberikan impact atau memberikan efek kepada orang yang menggunakan produk tersebut. Ya, ada beberapa definisi di sini, misalkan bagaimana orang-orang merasakan atau bagaimana seseorang itu memiliki kesan ya tentang produk yang dia gunakan dari sisi kepuasan, misalkan satisfaction ketika menggunakannya, ketika melihatnya, ketika menyentuh atau memegang benda tersebut, bahkan ketika membuka atau menutup benda tersebut atau kemasan dari produk tersebut. Nah, sebenarnya setiap produk yang kita gunakan itu memiliki user experience masing-masing ya. Bahkan dari sisi produk-produk yang tidak ada hubungannya dengan produk digital atau elektronik ya, misalkan koran, kemudian botol kecap dan seterusnya. Ya, ini menurut Garrett tahun 2010 ya. Nah, dari Nielsen dan Norman tahun 2014, mereka mengatakan bahwa seluruh aspek ya dari interaksi pengguna akhir atau end user bahkan terhadap perusahaannya atau terhadap layanannya dan terhadap produk dari yang perusahaan tersebut itu adalah user experience ya. Jadi terhadap brand dari perusahaan tersebut ya, itu adalah user experience. Nah, user experience ini ya sayangnya tidak bisa kita langsung manipulasi, itu tidak bisa ya, karena user experience adalah sesuatu yang dirasakan oleh pengguna, tapi kita bisa mendesain sebuah produk atau sebuah antarmuka untuk menciptakan user experience yang baik. Nah, di slide yang kelima, rekan-rekan bisa melihat kira-kira seperti apa perbedaan antara desain dan user experience. Desain seringkali hanya berkutat pada norma-norma kerapian atau norma-norma yang menurut desainer tersebut baik ya. Jadi kadang-kadang desainer tidak melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengguna ya. Di gambar yang kelima atau di slide yang kelima ini, rekan-rekan bisa melihat bahwa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pengguna adalah kepraktisan atau kecepatan untuk menuju tempat tinggalnya atau menuju lokasi tertentu. Sementara kalau dari sisi desain, desainer mungkin melihatnya dari sisi yang lain, ya dari sisi artistiknya misalkan. Ya. Nah, hal ini kadang-kadang menjadi masalah ya ketika kemudian sebuah produk itu hanya melihat dari sisi artistiknya atau melihat dari sisi kerapiannya misalkan, tanpa kemudian melibatkan apa sebenarnya kebutuhan dari pengguna itu sendiri. Dan fungsionalitas yang paling dibutuhkan oleh pengguna justru dilupakan oleh produk tersebut. Nah, kalau kemudian kita lihat ya, user experience ini dikaitkan dengan berbagai bidang yang lain ya, atau ini kita bicara di industri ya, misalkan rekan-rekan nanti bekerja sebagai user experience engineer di sebuah industri ya. Di slide yang ke-6 ini rekan-rekan akan melihat bahwa UX atau user experience itu adalah sebenarnya intersection atau pertemuan antara teknologi ya, dalam hal ini pasti kita akan bicara tentang produk itu sendiri. User experience juga merupakan bagian dari strategi bisnis, sehingga kita gambarkan di slide yang ke-6 ini adalah user experience bagian dari business plan dan business strategy. Dalam hal ini kaitannya adalah dengan masalah bisnis itu sendiri atau ekonomi. Kemudian user experience itu juga ada kaitannya dengan proses desain dari produk tersebut. Ya, jadi dari mulai desain visualnya, ya kemudian tampilannya dan seterusnya. Ya, sehingga ketika kemudian kita bicara UX, maka rekan-rekan sekalian akan
membicarakan tidak hanya satu hal ya, tidak hanya dari sisi teknologinya, tidak hanya dari sisi ekonominya misalkan, tidak hanya dari sisi desain, tapi dari sisi tiga hal tersebut ya. Nah, kita akan bicara tentang contoh-contoh dari produk-produk di sekitar kita yang kadang-kadang secara artistik atau mungkin secara tampilan itu terlihat baik, akan tetapi produk-produk tersebut tidak memiliki user experience yang baik ya. Contohnya di sebelah kiri di slide yang ketujuh, rekan-rekan bisa melihat USB ya, USB yang sering kita pakai. Rekan-rekan bisa melihat bahwa konektor USB itu sebenarnya tidak memiliki ciri khusus ya secara umum ya, yang menyebabkan dia bisa kita masukkan itu dalam sekali aksi ya, dalam satu kali aksi, sehingga kadang-kadang kita harus melakukan dua kali aksi ya untuk memasukkan konektor USB. Sebab apa? Sebab kita tidak melihat mana bagian yang cocok ketika kita harus memasukkan konektor tersebut. Sementara micro USB sebagaimana yang kita kenal di smartphone dan di perangkat elektronik yang lain itu sedikit berbeda desainnya, sehingga kadang-kadang dengan sekali aksi saja kita sudah bisa memasukkan micro USB tersebut. Ya, ini salah satu yang paling mencolok ya, bagaimana kemudian USB ini memiliki masalah, USB connector ya, memiliki masalah user experience. Kemudian di slide yang nomor 8, silahkan rekan-rekan lihat, ini ada sebuah foto dari vending machine. Vending machine itu adalah sebuah mesin yang di dalamnya terdapat produk yang mana kemudian kita bisa membeli produk tersebut melalui vending machine ya. Jadi kalau di Jepang vending machine itu digunakan untuk menjual minuman misalkan atau makanan kecil. Nah, di vending machine ini ya ternyata langkah-langkahnya itu terlalu banyak ya untuk membeli sebuah produk ya. Misalkan vending machine tersebut harus diaktifkan ya. Jadi yang pertama kali dilakukan harus diaktifkan. Padahal kalau vending machine yang baik seharusnya dia aktif setiap saat ya. Sehingga apa? Sehingga user hanya perlu melakukan seminimal mungkin langkah untuk mendapatkan produk yang ada dalam vending machine tersebut. Ya. Nah, di gambar ini ternyata apa? Ternyata berbagai macam langkah tuh harus dilakukan. Ya, setidaknya ya ada 3 langkah ya. Step 1, step 2 dan step 3 ya. Kalau vending machine yang sering kita temui ya, baik di beberapa stasiun misalkan di Transjakarta ya atau di Jepang misalkan, itu hanya 2 langkah saja ya. Yang pertama adalah memasukkan uangnya atau bill-nya. Kemudian setelah itu memencet atau memilih produk apa yang kita inginkan, dan seketika itu juga produk tersebut keluar dari vending machine. Jadi semakin sedikit ya, semakin simple, semakin singkat langkah-langkah yang diperlukan, biasanya sebuah produk itu memiliki user experience yang lebih baik ya. Kemudian hal lain yang sering kita temui misalkan ketika rekan-rekan menggunakan kompor gas ya. Kompor gas itu kadang-kadang ya tidak bisa kita gunakan, dan kita tahu bahwa kompor gas itu gasnya habis setelah betul-betul habis ya. Artinya apa? Artinya rekan-rekan tidak memiliki informasi apapun tentang kapasitas gas pada saat kompor gas itu akan digunakan ya. Padahal ketika mau, sebenarnya kompor gas yang kita gunakan saat ini itu bisa dilengkapi dengan sensor tertentu yang memungkinkan ya bahwa kita tahu ya pada saat kita akan mengaktifkan kompor gas itu, yang memungkinkan kita untuk membaca informasi apakah gas tersebut masih aktif atau tidak ya, atau masih ada atau tidak. Jadi kompor gas yang beredar di Indonesia ya saat ini itu sebagian besar sama sekali tidak memiliki sensor atau informasi apapun tentang suplai gas yang pada saat itu
ketika kita akan menggunakan kompor gas ya, nggak ada informasi sama sekali. Ya, jadi tidak memiliki informasi apapun tentang suplai gas pada saat kita akan menggunakan kompor. Sehingga kadang-kadang kita tahu ya bahwa gasnya itu habis ketika kita sudah memasak. Ya, nah ini adalah salah satu problem sebenarnya. Kalau kemudian kita bisa memberikan added value atau nilai tambah kepada produk tersebut dengan memberikan sensor ya, yang bisa membaca apakah gas tersebut masih ada atau tidak, maka pasti kompor gas tersebut memiliki user experience yang lebih baik, dan dengan demikian maka dari sisi bisnisnya pun akan lebih baik. Oke, kita lihat produk lain yang juga pernah menjadi produk yang booming ya tahun 90-an sampai tahun 2000-an ya, sebelum tahun 2010. Jadi ini adalah sebuah contoh remote control di slide yang ke-10 ya, Tifo remote control, dan hampir semua remote control televisi saat itu mengikuti desain dari remote control ini. Nah, mari kita bahas. Bagaimana kita bisa melihat bahwa remote controlnya adalah remote control yang baik ya. Di slide yang ke-11 rekan-rekan bisa melihat bahwa remote control yang ada di slide yang ke-10 dan yang ke-11 itu dijelaskan bahwa bentuk dari remote control ini mengakomodasi ya, anatomi fisik dari tangan manusia ya, sehingga ketika remote control tersebut dipegang ya oleh penggunanya, maka ada rasa nyaman di sana ya. Jadi ini salah satu ya bentuk produk yang dia mempertimbangkan user experience. Kemudian rekan-rekan lihat ya, di slide yang ke-10 rekan-rekan lihat ada warna-warna yang berbeda pada tombol-tombol dari remote control tersebut. Nah, warna-warna ini sebenarnya menjadi salah satu kunci yang memudahkan pengguna TV untuk memilih tombol-tombol yang sering dia gunakan. Biasanya tombol power atau tombol yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan televisi itu diberi warna dengan warna merah, ya kan? Kemudian tombol-tombol yang sering digunakan ya untuk TV digital itu biasanya di tengah ya, tombol OK itu warna kuning misalkan. Nah, hampir semua remote control yang datang setelah Tifo ini itu mencontoh atau mencontek ya layout atau desain dari Tifo ini, karena memang desain ini adalah desain yang sangat favorit zamannya ya. Seperti itu rekan-rekan, dan bahkan saat ini remote control yang beredar di masyarakat itu juga dilengkapi dengan tactile sensor, tactile response. Ya, jadi ketika seseorang itu memegang remote tersebut, dia tahu sebenarnya ini tombol apa. Ya, kenapa? Karena di bagian-bagian tertentu ya ada semacam bagian kecil ya dari remote tersebut yang kasar ya. Jadi ketika tangan kita memegang tombol-tombol tertentu, maka kita akan merasakan permukaan yang berbeda di sana ya. Nah, ini adalah salah satu cara ya bagaimana kemudian sebuah produk itu memiliki user experience yang baik meskipun kita tidak langsung melihat ke remote tersebut. Biasanya ketika kita mengoperasikan televisi, kita kan tidak langsung melihat ke remote-nya ya. Nah, untuk tombol-tombol yang sering diakses, biasanya perusahaan memberikan tactile ya, sensation atau tactile response di sana. Jadi ketika kita memegang remote tersebut, ada perasaan yang berbeda ya ketika menyentuh permukaan tertentu ya. Ini adalah salah satu desain yang menurut saya ini cukup baik, dan saat ini bahkan menjadi gold standard ya, menjadi acuan untuk desain remote control yang lain. Nah, kemudian rekan-rekan kalau rekan-rekan melihat sejarah ya tahun 2000-an ya, tahun sebelum muncul, bahkan sebelum munculnya iPhone misalkan ya, di sana 2001 itu muncul MP3 player yang cukup terkenal. Rekan-rekan mungkin masih ingat ya, iPod ya. Saat ini mungkin sudah tidak ada iPod karena sudah terintegrasi ke smartphone iPhone ya. Tapi sebelum munculnya iPhone itu Apple itu terkenal dengan iPod-nya. Ya, terkenal dengan iPod-nya, yang mana pada saat itu tahun 2001 misalkan, pada saat awal pertama kali muncul ya, saat itu masih ada Walkman. Tapi Apple meluncurkan sebuah produk iPod yang tombolnya memungkinkan kita untuk memilih
lagu ya dengan cara apa? Diputar. Ya, kalau rekan-rekan nanti lihat di YouTube misalkan ya, silakan nanti rekan-rekan lihat desain iPod yang pertama kali muncul. Desain iPod yang pertama kali muncul. Ya, silakan nanti dilihat. Ya, di slide 12 kita tampilkan iPod mini. Apa itu iPod mini? iPod mini adalah MP3 player yang sangat elegan dengan layar digital. Ini muncul saat itu ketika awal-awal pertama kali munculnya iPhone ya. Jadi pada saat itu iPod masih ada ya dan masih ditawarkan. Kenapa? Karena memang ketika iPhone sebelum munculnya iPhone tersebut sebenarnya iPod itu sudah beredar. Tapi ketika iPhone muncul saat itu masih ditawarkan. Saya ingat betul sekitar tahun 2007-an, 2006, 2007 itu iPod masih ada ya. Nah, iPod mini ini seringkali menjadi sebuah icon ya. Kenapa? Bahkan menjadi aksesoris ya. Menjadi aksesoris tidak hanya menjadi MP3 player. Kenapa? Karena bentuknya yang elegan. Jadi Apple mencoba melihat sisi lain dari sebuah produk elektronik, bahwa sebuah produk elektronik tersebut bisa menjadi aksesoris, menarik ya. Bentuknya yang simple, elegan ya, kemudian terlihat berbeda itu ketika dipakai bersama baju tertentu misalkan dengan warna-warna tertentu, maka menjadi aksesoris di sana ya. Nah, ini adalah user experience, bagaimana sebuah produk digital itu tidak hanya mendeliver fungsinya sebagai MP3 player, tapi dia juga memiliki fungsi-fungsi yang lain, yang mana beberapa pengguna tertentu justru tertarik untuk membeli itu bukan hanya karena fungsionalitas sebagai MP3 player saja, tapi bisa jadi itu menjadi aksesoris yang unik ya ketika pengguna tersebut misalkan pergi ke jamuan tertentu ya. Baik rekan-rekan, di slide 12 ada beberapa contoh iPod mini rekan-rekan yang bisa melihat ya. Nah, hal menarik yang kemudian disampaikan oleh Albert Einstein ya. Beliau mengatakan we cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. Ya. Jadi kadang-kadang ketika kita mendesain sebuah produk, ya, ketika kita merancang sebuah produk, ada hal-hal yang tidak terfikir oleh kita. Ya, kenapa? Karena perancang itu biasanya jauh lebih tahu dibandingkan yang nanti akan menggunakan produk tersebut, ya kan? Sehingga kadang-kadang hal-hal yang tidak terfikir oleh perancang atau desainer atau developer dari produk tersebut itu muncul ketika produk tersebut digunakan oleh pengguna. Sehingga nanti kita akan memperkenalkan sebuah metode desain yang melibatkan pengguna. Itu nanti di pertemuan berikutnya yang kita sebut sebagai user centered design. Apa itu? User centered design, UCD. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kami akan memperkenalkan UCD, dan di pertemuan yang keempat nanti kita akan memperkenalkan tentang 5 elements of user experience. Salah satu contoh user-centered design ya, yang sangat populer dan bisa rekan-rekan gunakan sebagai framework untuk mendesain sebuah produk digital.